Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum ikhwan? Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari mara bahaya dan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita pada mapel atau mata pelajaran akidah dengan menggunakan kitab Al-Mu'taqadus Shahih. Jelas setelah beberapa waktu yang lalu kita telah melewati bab-bab penting dalam akidah, yakni tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kita akan masuk ke bab yang paling penting dalam bab tauhid, ya. Dalam bab tauhid, dan yang paling penting adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, tauhid yang dimana seluruh alam semesta ini untuk tujuan realisasi tauhid inilah diciptakan. Tauhid yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menerangkan tauhid ini. Maka insya Allah kita akan membahas tauhid uluhiyah, dan pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan membagi pembahasan tauhid uluhiyah ini menjadi 3, karena pembahasan di dalam kitab Al-Mu'taqadus Shahih lumayan cukup panjang. Ada 6 halaman 20 sampai 26, ya. Insya Allah kita akan bagi 3. Satu pertemuan kita akan sesuaikan materinya sampai pertemuan itu ideal untuk dilanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya dan pertemuan berikutnya. Taib ikhwan, azanillah wa iyyakum, karena 2 pekan lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester berbasis online, maka tauhid uluhiyah ini ana harap bisa selesai agar pembahasan di dalam Al-Mu'taqadus Shahih jadi lengkap gitu. Ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyahnya. Yang nanti tidak akan pusing kita membuat soal atau batasnya sampai mana, atau membuat ringkasan untuk pelajaran kita, karena sudah teratur dan lengkap. Baik, kita baca Al-Mu'taqadus Shahih fi Tauhidil Ilahiyah. Keyakinan yang benar dalam tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Salasah, ya, yang ketiga, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati ifraduhumullaha ta'ala bil ubudiyyati fala ya'buduna ma'allahi ilahan akhar bal yasrifuna jami'a ta'ati allati amarallahu biha amra ijabin aw istihbabin lillahi wahdahu la syarikalah. Dan dari kumpulan atau dari perkara-perkara yang menjadi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yaitu mentauhidkan Allah, mengifradkan Allah, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Fala ya'buduna ma'allah ilahan akhar. Seseorang tidak boleh menyembah bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain. Bal yasrifuna jami'a ta'at allati amarallahu biha amra ijabin aw istihbabin lillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan dia seharusnya memalingkan seluruh bentuk ketaatan hanya untuk Allah. Seluruh bentuk ketaatan hanya untuk Allah. Ketaatan apa saja? Amarallahu biha amra ijabin. Entah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kewajiban, misalkan, aw istihbabin, atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bentuknya istihbab, sunnah.
Semuanya itu dipalingkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi tauhid uluhiyah. Fala yasjuduna illa lillahi. Dan mereka tidak sujud kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yatufuna illa lillahi bil baitil atiq. Wala yanharuna illa lillah. Wala yanzuruna illa lillah. Wala yahlifuna illa billah. Wala yatawakkaluna illa 'ala Allah. Wala yad'una illa Allah. Wa hadha huwa tauhidul uluhiyah. Dan mereka tidak bersujud kecuali kepada Allah, tidak tawaf di Baitul Atiq kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak bernazar kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, dan tidak menyembah atau berdoa kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah. Dan inilah, macam-macam inilah yang dinamakan tauhid uluhiyah. Karena macam-macam ini adalah macam-macam ibadah. Dalam kitab Ushulus Salasah min Anwa'il Ibadah, setelah dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, macam-macam ibadah di sana banyak sekali. Ibadah itu tidak melulu sholat, bukan melulu zakat, bukan melulu puasa. Bahkan ibadah itu dibagi beberapa menjadi ibadah hati dan ibadah badan. Seluruhnya disebut ibadah, dan ini ibadah-ibadah ini tidak bisa atau tidak boleh dipalingkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan membahas secara terperinci bagian ini. Bagian tawaf itu apa, kemudian nahar itu apa, kemudian nazar itu apa, halaf itu bagaimana hukumnya, tawakal itu bagaimana, tidak akan kita perinci ya. Karena secara garis besar antum telah paham hal-hal tersebut, maka tidak akan saya terangkan secara terperinci. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mulai Syekh membawakan dalil-dalil dari Al-Quran terkait dengan wajibnya kita bertauhid kepada Allah dengan tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah qada, farada, telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu. Ilah itu sesembahan yang satu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas di dalam agama mereka. Allah juga berfirman di dalam ayat yang sangat familiar bagi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsiran Ibnu Mas'ud dalam hal ini yang dibawakan juga di kitab Ushul Salasah, makna ya'budun yuwahidun. Makna ya'budun di dalam ayat ini adalah yuwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Itu jelas sekali bahwa maksud Allah dari ya'budun di sini adalah yuwahidun, mentauhidkan. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, itu tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah yang berhubungan dengan ibadah. Maka lawan dari tauhid uluhiyah ini yang harus kita hindari adalah syirik, perbuatan syirik. Di tauhid, maka kebalikan atau lawan dari tauhid ini, maksudnya tauhid uluhiyah ini,
secara khusus asyirku billah, yaitu berbuat persekutuan, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik telah kita ketahui makna secara umum, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Entah kita beribadah bukan karena Allah, bukan kepada Allah, atau beribadah kepada Allah dan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah tersebut, atau bersamaan dengan kita mengibadahi Allah, kita juga berbuat syirik. Berbagai macam bentuk kesyirikan tersebut. Wadidu dzalik asyirku billah a'adzanallahu minhu wa huwa a'dhamu dzanbin wasiyallahu bihi. Nah, lawan tauhid ini adalah asyirku, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. A'adzanallahu minhu ini adalah jumlah i'tiradiyah yang ungkapan syekh. A'adzanallahu minhu. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Wa huwa a'dhamu dzanbin usiyallahu bihi. Kesyirikan ini adalah dosa atau kemaksiatan yang paling besar yang pernah Allah dimaksiati dengan hal tersebut. Jika seseorang berbuat maksiat dengan kesyirikan, maka dia telah berbuat kemaksiatan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu adalah kemaksiatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah tercampuri. Hak Allah terabaikan. Hak Allah tidak ditunaikan secara seharusnya oleh yang mestinya dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai-sampai Allah memberikan beberapa ancaman untuk orang-orang yang berbuat syirik, atau untuk perbuatan syirik tersebut Allah memiliki ancaman secara khusus di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah hendaki. Selain syirik, jika kita tidak bertobat sampai mati kita dan kita pernah berbuat syirik dan tidak bertobat, maka tidak akan pernah diampuni dan akan kekal di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi bagi orang-orang yang melakukan dosa selain syirik, dosa besar misalkan berzina, mencuri dan lain sebagainya, meskipun mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah masih punya toleransi untuk mereka. Masih ada kemungkinan Allah mengampuni mereka. Karena rahmat Allah sangat luas. Tapi ketika kesyirikan itu terjadi, ketika kesyirikan itu dilakukan oleh seseorang dan dia tidak bertobat karena telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada toleransi baginya di akhirat. Dia akan kekal di neraka jahanam. Itulah kemadorotan syirik yang paling besar yang ada. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam siak ayat yang sama Allah mengancam dengan ancaman yang sama. Tidak akan diampuni dosa syirik. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
hunafa'a lillahi ghairu musyrikina bih wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahik. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya. Ghairu musyrikina bih, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Luar biasa perumpamaan dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala bawakan di dalam surat Al-Hajj ini. Umpamakan bahwa orang yang berbuat syirik seperti orang yang jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung, kemudian dijatuhkan di tempat yang sangat jauh dari tempat awal ia target untuk turun. Karena dia telah tersesat dan dia tidak tahu di mana tempat itu. Tidak tahu kemana ia akan dibawa oleh burung. Di mana ia akan dijatuhkan oleh burung. Karena dia telah tersesat di tempat yang jauh dan dia sendiri tidak mengetahui di mana tempat itu. Dia tersesat di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Ketika Luqman adalah seorang yang soleh. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan Luqman tersebut menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada anjuran kita mengajarkan anak-anak kita atau orang tua kita atau keluarga kita secara umum untuk tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hal yang harus keluarga kita atau diri kita sendiri selamat dari hal tersebut adalah kesyirikan yang pertama kali. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kesyirikan bisa membatalkan amal. Wa bayyana ta'ala anna syirka muhbitun lil amal mukhrijun min millatil Islam. Faqala ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala telah menerangkan bahwasannya kesyirikan bisa menghapuskan amalan dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Faqala Ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Sebagaimana dalil-dalil dalam Al-Quran menyebutkan, jika seandainya mereka berbuat syirik, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka perbuat, maka amalan-amalan yang mereka telah perbuat niscaya akan terhapus. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu, maksudnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika seandainya kalian berbuat syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, akan hapus sirna amalan kalian, wala takunanna minal khasirin, dan kalian niscaya benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi. Iya, gimana nggak rugi? Seseorang beribadah dengan sujud atau sholat 1000 rakaat setiap harinya selama hidupnya, kemudian dia juga berzakat dengan seluruh hartanya, dan dia dikenal dengan orang yang sangat kaya. Kemudian dia orang yang paling ramah di dunia ini, baik hati, tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seseorang ini. Tapi satu cacatnya, apa? Dia menyembah kepada bukan
Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyembah Allah tapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kebaikan yang ia miliki, yang ia telah dikenal dengan kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia hanyalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah jika dia tidak bertobat ketika dia meninggal. Dia hanyalah orang yang akan mendapatkan azab neraka di akhirat dan abadi karena dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Allah mengucapkan tidak ada toleransi bagi orang yang seperti itu. Jika dia tidak bertobat, maka apa daya kita mengatakan orang tersebut bisa masuk surga karena orang tersebut banyak kebaikannya walaupun dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kesyirikan itu adalah dosa yang tidak pernah bisa terampuni dan mengekalkan di akhirat. Hindari sebisa mungkin kesyirikan. Kita wajib menghindari kesyirikan karena kesyirikan itu adalah kerugian yang sangat besar di dunia maupun di akhirat. Fa fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'a dakhalan nar. Dari sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menemui Allah dan dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun selama masa hidupnya di dunia, dakhalal jannah, maka dia akan langsung dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Maka dia akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang menemui Allah dan dia pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang sering berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan dijamin dengan api neraka. Nauzubillah. Wa fi sahih Bukhari an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati dan dia berbuat syirik, yaitu yad'u min dunillahi, berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah, itu nidan ini tandingan, berdoa kepada tandingan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Hadis-hadis ayat-ayat mengenai dosa kesyirikan itu tidak muter-muter, langsung to the point. Syirik neraka, tidak syirik surga. Simple tapi jelas. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan tersebut adalah dosa yang benar-benar harus dihindari oleh seorang manusia manapun. Saking simpelnya, orang yang punya IQ rendah, maaf, saya cuma umpamakan di sini, bukan diskriminasi pada orang-orang tersebut. Orang-orang yang ber-IQ rendah misalkan ya, tahu dan jelas baginya bahwa syirik itu tidak boleh. Karena apa? Karena Allah telah mengulang banyak sekali dalam ayat, Rasulullah juga dalam hadis-hadis bahwa syirik itu nggak boleh. Tapi mengapa masih ada yang melakukannya? Na'udzubillah.